warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldo Dwiki Rifki Artara, NIM 1705520275 dengan mata kuliah Audit Investigatif kelas E1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teguh Bang, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang wawancara dan interogasi audit investigatif. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan membahas tentang wawancara dan interogasi. Ini adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya, pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seseorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum melakukan wawancara, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan karyawan, nasabah, ataupun pihak ketiga yang terkait dengan jumlah yang sangat banyak. Apabila waktu memungkinkan, proses wawancara dilakukan secara lisan, dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasannya sederhana. Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan pada waktu wawancara dan interogasi tersebut. Dan yang kedua, apakah terdapat informasi yang kadang tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah dilakukan telaah, baru dimulai dengan audit investigatif dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti informasi dalam rangka pembuktian atas kasus yang telah terjadi. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Jadi, wawancara merupakan sesuatu yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun, demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak-pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik atau metode wawancara yang akan dilakukan. Dalam waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung maupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara.
Demikian halnya dengan tempat audit setelah tujuan dilakukan wawancaranya. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan di kondisi lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu maupun dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan tujuan lainnya biasanya berbeda dan mencapai tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, hal yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara tersebut. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor, sekaligus menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor pada saat melaksanakan tugas-tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi dan wawancara ini, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Namun demikian, metode tujuan dan teknik-teknik secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal layaknya wawancara yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi atau wawancara ini, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan tujuan audit yang dilakukan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara. Yang pertama, ada kematangan pribadi. Di dalam kematangan pribadi ini terdapat beberapa hal seperti sikap, mental, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Di dalam sikap dan mental ini, seorang auditor yang telah mewawancarai harus memiliki sikap atau mental yang kuat, sehingga ketika mewawancarainya, dia memiliki keteguhan untuk mewawancarai dan tidak terombang-ambing dengan hal-hal yang lain. Lalu, kemampuan pengetahuan yang dimiliki. Kemampuan pengetahuan yang dimiliki inilah sangat penting, karena jika seorang auditor ketika mewawancarai, dia sangat minim hal pengetahuan, sehingga teknik-teknik yang ia kuasai tidak paham akan pengetahuan yang ia miliki. Penampilan fisik itu juga sangat penting bagi seorang auditor yang mewawancarai, karena penampilan fisik
Setiap orang pasti melihat bahwa tampilan atau pandangan pertama itulah yang bagus. Sehingga semisal kita melihat covernya lah. Jadi kita harus menampilkan apa yang terbaik dulu dari luar kita, baru menampilkan apa yang baik di dalamnya. Dan sebagainya, seperti itulah yang ada pada kematangan pribadi seseorang yang mewawancarai. Yang kedua, ada gaya dan karakter. Gaya dan karakter ini terdiri dari beberapa hal, seperti intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi. Di dalam intonasi suara, seseorang yang mewawancarai harus memiliki intonasi suara yang tegas, bukan memiliki intonasi yang lemah lembut. Dalam artian, intonasi tegas ini bukan berarti kita galak atau marah atau tegas, itu bukan seperti itu. Tapi kita memiliki suara yang benar-benar tegas lah mungkin. Jadi seperti itulah intonasi suara. Jadi tidak memiliki suara yang pelan, lembut seperti itu. Yang kedua, tatapan mata. Pada tatapan mata ini, seseorang yang mewawancarai harus memiliki tatapan mata seperti kita harus ketika mewawancari seseorang harus memandang matanya, bukan malah kita melihat ke sana kemari atau yang tidak memperhatikan seseorang itu yang telah diwawancarai. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu seperti tadi pada penampilan. Ketika seseorang yang mewawancarai memiliki ekspresi wajah yang garang, seseorang yang diwawancari justru akan malah takut, bukannya dapat menjawab atau memberikan informasi-informasi yang telah dibutuhkan. Selanjutnya, kemampuan memahami situasi. Pada kemampuan yang memahami situasi ini, seseorang yang mewawancarai harus memiliki sifat yang mampu memahami yang diwawancarai. Jadi ketika seseorang yang diwawancarai itu ketika memiliki masalah, seseorang yang mewawancarai itu harus jangan justru malah dia membentak-bentak atau memarahinya. Dia harus mengajak yang diwawancara itu agar bisa menceritakan apa saja yang sedang ia lakukan atau memberikan informasi-informasi yang telah diberikan secara tidak terpaksa. Yang kedua, teknik yang dasar yang ketiga, koordinasi dan kerjasama. Di dalam koordinasi dan kerjasama ini terdapat teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Di dalam koordinasi dan kerjasama ini, teknik-teknik improvisasi, fleksibilitas, dan tidak kaku ini membicarakan seperti kita sedang berinteraksi atau bersosialisasi lah istilahnya, kita cara berkomunikasi dengan seseorang. Hal-hal yang dilakukan pada wawancara yang pertama yaitu ada persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir, hendaknya dilakukan persiapan-persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya atau secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan antara lain, yang pertama itu terdapat pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Jadi, melakukan wawancara itu memiliki tujuan apa yang dapat dilakukan pada saat wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Jadi seseorang yang melakukan wawancara harus memahami materi-materi apa saja yang akan ditanyakan terhadap seseorang yang akan diwawancarai. Yang ketiga itu
alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Jadi alat dan bahan ini sebagai salah satu faktor pendukung untuk melaksanakan pelaksanaan wawancara. Lalu hal-hal yang dilakukan kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi, tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus pada materi wawancaranya. Meskipun sesekali mengalihkan atau menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberikan informasi. Lalu yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan. Meskipun kendali wawancara tetap berada pada seseorang auditor. Lalu yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Yang keempat, harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya, dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Hal-hal yang dilakukan selanjutnya pada saat wawancara yaitu dokumentasi. Pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapat. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan digunakan dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian antara lain, yang pertama itu terdapat bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu mencantumkan tanda tangan dari pemberi informasi, harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Lalu yang kedua, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara ataupun gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah saja dari pemberi informasi. Lalu yang ketiga, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut.
Lalu hal-hal pada saat wawancara yang selanjutnya yaitu analisis. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus diteliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Selanjutnya, di sini ada tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Di dalam tingkat atau saluran yang digunakan dalam wawancara, terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama, verbal channel. Verbal channel adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata, dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini, dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya akan terungkap. Sehingga inilah yang dinamakan verbal channel. Lalu tingkatan yang kedua, ada paralinguistic channel. Adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh seseorang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Lalu tingkatan komunikasi yang ketiga dalam wawancara ini adalah nonverbal channel. Adalah merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Maka inilah yang disebut non-verbal channel. Ketiga saluran ini atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara yang harus dilakukan seseorang auditor investigatif adalah yang pertama, seseorang auditor investigatif harus mempelajari berkas atau kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi yang belum diperoleh. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Seseorang auditor harus mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Seseorang auditor investigatif harus mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Seseorang auditor investigatif juga harus mempersiapkan tempat untuk wawancara, sehingga wawancara bisa berjalan dengan nyaman, aman, dan lancar. Lalu ada pihak-pihak yang diwawancarai. Pihak yang pertama ini adalah saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Jadi saksi inilah saksi netral, artinya dia tidak memihak terhadap siapapun, baik pihak yang benar maupun pihak yang salah tanpa adanya paksaan. Jadi pihak inilah pihak disebut pihak netral. Lalu yang kedua ada saksi yang dapat membenarkan. Jadi saksi yang dapat membenarkan ini adalah saksi yang benar-benar memberikan informasi yang benar tanpa adanya
rekayasa. Jadi saksi inilah saksi pendukung untuk menyelesaikan kasus yang sedang terjadi. Lalu ada yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat. Sudah jelas, pihak yang diduga ikut terlibat ini adalah salah satu tersangka atau salah satu yang melakukan tindak kecurangan, sehingga pihak ini harus dilakukan wawancara untuk menggali informasi apa saja yang sedang terjadi pada saat masalah terjadi. Lalu pihak-pihak yang terakhir dalam yang diwawancarai yaitu pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Jadi pihak yang diduga melakukan penyimpangan ini hampir saja seperti pihak yang diduga ikut terlibat. Namun pihak yang diduga melakukan penyimpangan ini masih belum adanya pasti kebenarannya. Jadi dia masih dalam pantauan, sehingga disebut pihak yang diduga melakukan penyimpangan pada pihak-pihak yang diwawancarai. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakter, yaitu yang pertama, seseorang auditor investigatif orang yang mudah bergaul, berbakat, dan berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Lalu, sikap karakteristik selanjutnya dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Lalu karakter seseorang auditor juga harus menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Seseorang auditor investigatif juga harus memiliki cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Lalu, seseorang auditor investigatif atau pewawancara juga harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama itu bersifat netral, tidak menuduh. Dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Ciri-ciri suatu wawancara yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi yang mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigasi informasi, apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, cara memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat, semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utama melakukan evaluasi atas sikap selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi
yang diberikan. Lalu, ciri yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya, semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti-bukti yang harus diperoleh. Lalu, ada ciri yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, dari tempat makan siang, di sudut jalan, maupun mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Yang kelima, bersifat cair atau tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau tidak diharapkan. Pemeriksa juga pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Lalu, ciri yang terakhir, ciri suatu wawancara yaitu mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Investigator harus mempunyai catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja ada pada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ia memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang akan diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberikan peluang bagi wawancara untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku yang menipu. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir, dan kadang dicatat dan kadang tidak. Mencatat secara sporadik atau kadang dicatat atau kadang tidak memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator.
Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadik akan menghambat arus informasi selama wawancara dilakukan. Lalu, di sini saya akan melanjutkan manfaat melakukan wawancara sebelum melakukan interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti-bukti apakah seseorang melakukan kesalahan atau kecurangan. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku yang aneh ataupun perilaku yang mencurigakan. Padahal, untuk menentukan seseorang yang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral informasi dari suatu wawancara, juga ada investigatif informasi. Investigatif informasi ini sangat perlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, seorang investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Hal ini tidak disarankan juga karena selama wawancara, investigator juga seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkap kebohongan tersebut. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Ada keuntungan psikolog bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum melakukan interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak siapapun, dan melakukan kejujuran. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interogasi. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Sedangkan orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigasi informasi yang relevan
tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, seperti pengadil, sangar dan bengis, trik yang menjebak, mengiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa, sampai mencuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tidak akan menjadi fakta. Sehingga tujuan interogasi tergeser dari ingin menyikap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi sendiri adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalaninya. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan terhadap suatu masalah tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah saat interogasi. Dalam langkah-langkah saat interogasi, terdapat 9 langkah. Yang pertama yaitu direct positive confrontation. Yang kedua, interrogation them. Yang ketiga, handling denials. Yang keempat, overcoming objection. Yang kelima, keeping the suspect attention. Yang keenam, handling the suspect passive mood. Yang ketujuh, presenting the alternative question. Yang kedelapan, bringing the suspect into the confrontation. Yang kesembilan, the written confession. Direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi secara tegas, positive confrontation. Langkah yang kedua ini, interrogation them. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kesalahan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau disebut interrogation them langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu biasanya berupa keadaan keuangan terdesak, manusia terdesak, manusia lain, atau keadaan lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Yang ketiga, ada handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapat pengakuan tersangka yang bersalah
dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Langkah yang keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang kelima, keeping the suspect attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Langkah keenam, handling the suspect passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bau menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka yang menceritakan kebenaran. Langkah selanjutnya, langkah ketujuh, presenting the alternative question. Merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi investigator, mempersempit temanya ke unsur utamanya, dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui kesalahannya. Langkah yang ke-8, bringing suspect into confrontation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Langkah yang ke-9, atau yang terakhir, the written confession. Langkah ini pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Selanjutnya ada ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, bersifat menuduh. Seseorang yang tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Lalu ciri yang kedua, taktik membuat pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenarannya, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Ciri yang ketiga, terlihat pada tujuan. Mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan. Berapa jumlah atau nilai fraud? Tujuan interogasi sendiri adalah mengaku yang sebenarnya, artinya yang sebenarnya terjadi. Dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan bersalah
Ini keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Ciri yang keempat yaitu dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Lalu, ciri yang terakhir hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang, melainkan ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sebagai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komit untuk tidak bersingut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Dari ciri-ciri yang telah saya sebutkan dari ciri-ciri wawancara dan ciri-ciri interogasi yang telah saya sebutkan tadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari keduanya. Keduanya memiliki perbedaan pada wawancara dan interogasi. Kalau wawancara bersifat netral dan tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh. Lalu, tujuan wawancara mengumpulkan informasi, sedangkan tujuan interogasi untuk mengetahui yang sebenarnya. Wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi, sedangkan interogasi dilakukan di lingkungan bukan di sembarangan tempat. Lalu, wawancara bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana yang menyesuaikan. Lalu, wawancara bersifat cair dan tidak terstruktur, sedangkan interogasi kebalikan dari wawancara, tidak bersifat cair, dia lebih condong ke kaku. Lalu pada wawancara, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Sedangkan interogasi hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Sekian pemaparan materi wawancara dan interogasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Tetaplah jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita cepat kembali beraktivitas seperti normal.
Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.